guru kami. Tuhan juga memberkati guru kami supaya guru kami boleh mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, sebelum kita memulai topik kita, pelajaran kita absen dulu. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Reti, Hadir, Bu. hadir. Lucy, Hadir, Bu. hadir. Ruth, Hadir, Bu. hadir. Panda, Hadir, Bu. hadir. Kapri, Hadir, Bu. hadir. Mas Rom, Hadir, Bu. hadir. Toto, Hadir, Bu. hadir. Ngantuk dia, Bu. Ngantuk ya Toto? Enggak, Bu. Oke, anak-anak, kita buka buku kita di pelajaran yang ke-11. Nah, di pelajaran yang ke-11 kita mempelajari apa ini? Hidup menurut kehendak Allah. Sekali lagi, Hidup menurut kehendak Allah. tertulis dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Sebelum kita masuk ke topik-topik di dalamnya, kita membahas tentang tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama apa? Siswa mampu menjelaskan makna hidup menurut kehendak Allah. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan sikap-sikap hidup menurut kehendak Allah. Yang ketiga, siswa mampu melaksanakan sikap hidup yang dikehendaki oleh Allah. Oke, pertanyaan Ibu. Mengapa harus hidup menurut kehendak Allah? Coba, siapa yang bisa jawab? Kenapa kita itu harus hidup di kehendak Allah? Menurut kehendak Allah? Karena kita ciptaan Tuhan. Iya, karena kita ciptaan Tuhan, jadi hidup kita serahkan menurut kehendak Allah. Terus apa lagi? Karena Tuhan Yesus itu baik, Bu. Iya, karena Tuhan Yesus itu baik sehingga apa, Panda? Sehingga Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Iya benar. Kalian itu kan udah kelas 5. Jadi kelas 5 udah mau naik ke kelas 6. Jadi harus lebih giat lagi untuk berpendapat. Kemukakan pendapat kalian. Nah, jadi kita bisa lihat baca yang di depan. Mengapa harus hidup menurut kehendak Allah? Supaya hidup kita lebih baik dan lebih benar lagi. Supaya menjadi teladan. Siapa di sini yang mau jadi teladan? Ayo. Ya, semua pasti mau jadi teladan kan? Enak jadi teladan kan? Enak. Ditiru-tiru, Bu. Iya, dipuji-puji, ditiru karena dia itu teladan. Tapi kadang teladan yang dihujat. baik. Iya, Tapi kalau kadang dihujat, boleh diejek. kalau dihujat ya kita terima baiknya aja, jangan ikut hujatannya ya. Nah, supaya kita hidup dalam terang kasih Allah. Siapa yang mau hidup dalam terang kasih Allah? Iya, Bu. Terus Lucy gak mau, Bu. Terus ya? Saya Gak Bu. mau kalau sih dalam apa hidup dalam terang Allah? Harus mau ya. Dia kan ciper, Bu. Gak boleh begitu ya sama temannya. Lucy, Nah, Lucy sabar. jadi dalam pembahasan kita ini, dalam topik kita ini, ada 3 yang harus perlu kita bahas gitu. Yang pertama tadi makna hidup menurut kehendak Allah. Siapa yang bawa Alkitab? Saya, Aku Bu. mampus kau tinggalkan. Tuh. Bu, dihukum lah yang gak bawa Alkitab. Alkitab Iya. aku udah pilih, Bu. Ya bagi-bagi ya, kalau ada teman yang nggak bawa Alkitab dibagi-bagi ya. Nah, coba dibuka Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Efesus 1 itu Efesus di mana? Perjanjian Mama. baru. Kapri, Dekat Efesus mana dia, itu Bu? Dekat apa, Bu? Galatia. dekat Filipi. Filipi Kolose. Galatia, Filipi yang Efesus, sama, sih. Filipi, Kolose. Nah, tadi di mana tertulis? Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Coba dibacakan Preti. Ayat yang pertama apa, Nak? Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Lanjut. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan lupa-lupa kecemaran atau keserakahan tersebut saja pun jangan di antara kamu, sebab sepatutnya bagi orang-orang kudus.
Nah, begitu bunyi firman Tuhan. Nah, setelah kita membaca Efesus 5 ayat 1 sampai ayat 21 ini, apa judul besar yang bisa kalian dapat? Apa? Anak Ini sebagai anak-anak Iya. terang. sebagai Hidup sebagai anak-anak yang Terang. Ya, Bisa lampu, terang itu kayak lampu. iya, misalnya. Kayak matahari. Misalnya. Terang yang gelap pun. Bukan. Jadi begini, misalnya anak-anak terang itu dikatakannya seperti ini. Contohnya kan, kita itu disinari oleh lampu. Misalnya ibu di sini. Ibu bersinar kan? Bu, ada bayangan. Jadi ibu itu karena ibu terang, ibu jadi anak-anak Allah. Jadi kalian itu jangan mau jadi gelap. Karena yang gelap itu, Kalau terang itu udah anak-anak. Kalau terang ya, dikatakan terang itu berarti sifatnya juga harus baik, harus bagus. iya. Yang pasti yang dibaca loh. Begitu. kan dibilang tadi di bawah lampu. Nah, itu
Yang kedua tidak berbohong, yang ketiga suka menolong, dan keempat berbuat baik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang dari kelompok 2. Mas Lu. Siapa perwakilan dari Mas Lu. kalian? Ya, kita mulai sih terus menurun. Sempat dibacakan hasil diskusinya. Apa saja sikap-sikap menurut kalian kayak gitu? Kami dari kelompok 2. Menurut kami, hasil dari diskusi kami tadi itu, sikap-sikap hidup menurut kehendak Tuhan itu hidup dalam kasih, Iya. tidak berbuat jahat, tidak seperti orang bebal tetapi menjadi orang yang arif, mengucap syukur senantiasa, bernyanyi dan bersorak dengan segenap hati dan jiwa. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jawabannya jawaban dari kelompok 1, jawaban dari kelompok 2 itu sama-sama benar. Saling melengkapi. Sama-sama benar, sama-sama bagus, ya. Ya, jadi nah, Ibu sekarang menarik kesimpulan. Jadi kesimpulan sikap hidup yang dikehendaki Allah itu untuk anak-anak lakukan, yaitu yang pertama tidak hidup serakah. Coba dibacakan yang pertama apa? Tidak hidup serakah. Yang kedua apa? Tidak mengucapkan kata-kata yang kotor dan tidak pantas. Iya, itu berlaku untuk kalian ya. Jangan mengucapkan kata-kata kotor dan yang tidak pantas ya. Yang ketiga apa? Tidak bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat buruk dan jahat. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya si Mas Ro itu jahat. Kalian masih mau berteman sama dia nggak? Masih bukan kali mengasihi ibu. Sebenarnya begini, memang kalau dia itu bebal, kalian bisa menjauhinya. Tapi kalau kalian bisa mengubah dia lebih baik lagi, kalian harus menemani dia, kalian harus mengubah dia. saling mengasihi. Iya, kita harus saling mengasihi ya. Suka. Nah, yang keempat apa? Hidup jujur, Bu. Hidup jujur. Yang kelima apa? Bersikap adil dan benar. Yang keenam, Berani mengingatkan teman yang berbuat salah dengan penuh kasih. Yang ketujuh, tetap mau belajar dari orang lain dan tidak keras kepala. dan yang terakhir yaitu bermau bersyukur dan memuji Tuhan dengan kata-kata dan perbuatan rendah hati dan tidak sombong. Iya, jadi itulah yang harus kalian lakukan supaya sikap kalian itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Benar. Nah, di topik kita yang ketiga yaitu melaksanakan sikap hidup yang dikehendaki oleh Allah. Nah, coba bacakan Kapri, bacakan yang itu paragraf pertama. Secara luas dan dalam fenomena kenyataan gaya hidup masa kini dan pengaruhnya terhadap anak-anak. Arus perubahan gaya hidup telah berlangsung dengan kuat karena perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan orang di seluruh belahan bumi mengetahui dan melihat gaya hidup yang sedang tren. Iya, benar. Jadi di sekarang ini kita sudah melihat seperti apa sih gaya-gaya anak yang sekarang itu sudah melebihi batas kan. Kadang kita melihat mereka itu sudah terlalu mengikuti zaman sehingga mereka itu lupa diri. Nah, Ibu harap kalian sebagai anak-anak yang hidup dalam terang kasih Tuhan, kalian itu harus berkembang dengan sewajarnya saja, jangan berlebihan karena perkembangan zaman kalian ikut berkembang tetapi berlebihan perkembangannya seperti itu, jangan ya. Ya, jadi kalau membahas gaya hidup buruk, kita sudah tahu lah hidup buruk itu seperti apa. Jadi Ibu maunya kalian itu tidak melakukan sifat buruk, tapi itu melakukan sifat yang baik. Nah, yang terakhir itu adalah tugas. Oke, sampai pada saatnya kita ke tugas. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui hidup yang baik itu menurut kehendak Allah itu seperti apa kan? Kita sudah mendengarkan tadi kan, kita sudah membahas. Nah, coba kalian menuliskan list yang perbuatan kalian itu baik dan sesuai dengan
atau dituliskan di satu lembar buku atau bisa dibuat di buku tugas dan minggu depan itu dikumpul. Jadi dalam seminggu ini, tapi Ibu harap sih jangan hanya seminggu ini aja, seterusnya ya. Kalian itu harus menuliskan list apa saja perbuatan yang baik yang udah kalian lakukan, gitu ya. Nah, dan yang kedua yaitu kita kan punya buku pendidikan agama Kristen. Nah, kan kita membahas tentang pembelajaran yang ke-11. Jadi kalian itu harus meringkas buku itu supaya ada catatannya kan, supaya ada juga ilmu yang nyangkut di otak kalian ya. Nah, ada tugas tambahan dari Ibu. Ya, dari Ibu. Ntar Ibu catat ya. Nah, anak-anak semua ini tolong dicatat di buku tugasnya. Minggu depan dikumpulkan ya. Iya.